Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada yang terhormat Bapak Andriansyah selaku dosen pada mata kuliah sore hari ini dan teman-teman tercinta. Topik yang akan kami bahas pada sore hari ini yaitu masih sama tentang toxic relationship dalam hubungan percintaan. Tapi di sini kami akan mengulik lebih dalam lagi apa sih toxic relationship dalam hubungan percintaan supaya kita tuh lebih ngerti apa aja yang tertera dalam toxic relationship itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Nurhartini sebagai moderator dan dua rekan saya Syakira Jiri Mustika dan Sira Melati. Oke, untuk mempersingkat waktu. Oke, teman-teman masih ada yang ingat gak sih apa itu toxic relationship? Masih? Apa? Ya, toxic relationship udah. Apa? Ya itu adalah dimana Gak boleh lihat dong, gak boleh lihat dong, gak boleh lihat. kita mempunyai hubungan yang sangat toksik. Mau sama pacar kita, mau sama orang tua kita, atau sama siapapun, itu adalah hubungan yang toksik. Iya, Itu nggak sehat. Ya, benar sekali. Nah, kita juga bisa nyimpulin lagi nih kalau hubungan toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat. Adalah hubungan yang toksik untuk merugikan, terdapat keseimbangan kuasa, yaitu nanti berdampak untuk psikis kita ataupun fisik kita, nanti mental juga bisa. Nah, di sini juga ada penyebab terjadinya toxic relationship. Bisa diperhatiin ya teman-teman yang belakang, tolong. Ini penyebab terjadinya toxic nih. Yang pertama, kekurangan komunikasi jujur dan terbuka. Dua, trauma emosional atau pengalaman pada masa lalu. Contohnya kayak mungkin trauma pernah terjadi kekerasan kepada pacar gitu atau gimana. Yang ketiga, pengaruh budaya atau lingkungan yang merugikan. Empat, perasaan ketidakamanan atau ketergantungan. Kita nggak boleh loh ketergantungan juga sama pacar. Boleh, cuma jangan terlalu berlebihan, lebih dikontrol aja. Dan yang kelima, kurangnya perhatian dari keluarga atau orang tua serta pertemanan. Nah, gimana sih caranya mengatasi hubungan percintaan yang toksik? Pertama, refleksi diri, healing dulu gitu kan, biar santai, biar rileks. Yang kedua, bukti cinta yang sehat. Contohnya apa ya? Jangan terlalu mengekang mungkin ya, atau enggak kayak ya udah sewajarnya aja. Yang ketiga, batasan yang sehat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakira Zirli. Nah, berikut ini ada tips untuk menjaga hubungan percintaan agar sehat ya. Yang pertama tuh ada komunikasi efektif, yaitu untuk jadilah pendengaran baik untuk pasangan kalian ya. Terus yang kedua ada penuh pengertian. Nah, hargai perbedaan pendapat dari setiap pendapat pasangan kalian. Terus yang ketiga ada saling mendukung, yaitu untuk dalam komitmen untuk saling mendorong dan tumbuh bersama. Nah, selanjutnya ada pentingnya memperhatikan kesehatan mental di dalam hubungan. Nah, ketika berada dalam hubungan percintaan, sangat penting menjaga kesehatan mental ini nih. Terus ini akan memastikan Anda tetap bahagia dan sehat secara baik secara emosional maupun fisik. Terus ada kutipan dari ahli hubungan nih, jangan pernah mengabaikan kebutuhan perasaan Anda sendiri dalam hubungan. Kesehatan mental adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Nah, berikut ini ada pesan untuk membangun hubungan percintaan yang sehat. Nih, yang pertama nih, komunikasi yang efektif nih. Nah, tolong yang belakang ya. Yang belakang tolong ya perhatiin dulu. Maaf. Nah, yang pertama nih ada komunikasi yang efektif. Jadi tuh untuk setiap kunci masalah tuh sebenarnya ada di komunikasi. Nah, kalian kalau misalkan kurang komunikasi, jadi kurang untuk mengatasi masalah percayaan sama pasangan kalian. Terus yang kedua nih ada salah satu tanda hubungan sehat adalah adanya dukungan dan penghargaan dari pasangan. Nih kalau misalkan kalian ini ya ngelakuin hal yang sederhana buat pasangan kalian tuh kalian harus bisa menghargainya walaupun sekecil apapun. Jika pasangan kalian yang udah dilakuin, kalian harus menghargai itu ya. Nah, terus ada pesan yang ketiga nih, jangan lupa untuk memberikan waktu dan ruang untuk kebutuhan individu masing-masing dalam hubungan. Nah, apa sih itu untuk memberikan waktu? Kalian tuh harus sempetin waktu buat pasangan kalian, jangan terlalu sibuk lah. Nanti kalau misalkan sibuk apapun, kalian harus sempat untuk
untuk menghabari pasangan kalian. Nah, berikut dibacakan oleh Rama. Oke, selanjutnya di sini ada persentase korban serta pelaku. Nah, korban ini kita bisa lihat dia untuk perempuan 80% dan laki-lakinya itu 20%. Lalu untuk pelakunya itu dia laki-laki 90% dan perempuan 10%. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di berita-berita yang sudah terkeluar atau tersebar bahwa kemungkinan korban pada perempuan itu lumayan besar. Karena pada intinya, pada dasarnya, mental perempuan itu lebih lemah atau gampang goyah. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita ada dilema perempuan dalam hubungan toksik. Dilemanya itu seperti apa sih? Ketika kita menjalani sebuah hubungan, pasti ada namanya dilema. Entah awalnya nih hubungan kita sehat, lalu tiba-tiba menjadi toksik. Nah, dilemanya tuh, sebenarnya gue udah sayang nih sama dia, tapi kok hubungannya toksik. Antara mau udahan, antara mau keluar dari zona itu, tapi tidak bisa. Nah, ini ada dua kemungkinan. Antara dia berharap pasangannya bisa berubah, lalu ada dua yang namanya pathway thinking, atau bisa disebut juga benar sama aja, dia mengharapkan hubungan yang sehat, tapi pada dasarnya orang itu tidak akan berubah jika tidak dari kemauan diri sendiri. Selanjutnya, nah, pentingnya self worth. Ada yang tahu self worth itu apa? Oke, self worth itu adalah lebih menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan berkata kalau misalnya kita itu kita bisa memilih orang-orang yang baik untuk kehidupan kita. Kita bisa memilih bagaimana tingkah laku yang baik dan lingkungan yang baik. Nah, itu juga bisa sebagai self worth. Kenapa demikian? Self worth bisa masuk ke dalam toxic materi kita pada hari ini. Karena dalam sebuah hubungan tuh yang pertama terpenting adalah kesehatan mental kita. Nah, tadi sebelum materi ini sudah ada pentingnya kesehatan mental pada hubungan. Iya, memang sama. Self worth itu sama dengan kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kesehatan mental kita bagus, kesehatan mental pasangan kita bagus, itu bisa menjadi hubungan yang sehat. Ya. Nah, kita di sini ada studi kasus. Ya, ini Sera tewas di tangan DPR. Nah, ini nih pelakunya ini dia anak DPR nih. Kenapa demikian? Karena si Dini ini dia sempat nih bercerita kepada akun sosial media atau disebut dengan TikTok. Dia menceritakan bahwa dia dalam pasangannya sering mengalami cekcok dari melukai fisik, mental, dan lain-lainnya. Dan titik paling terparahnya itu dia adalah pembunuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dengan kita sabar dalam menghadapi hubungan yang kita anggap dia bakal bisa berubah, itu tidak akan beres. Kalau bisa dari orang tersebut tidak pernah ingin ada niatan untuk menjadi lebih baik lagi dalam hubungan. Selingkuh juga termasuk. Ya, itu termasuk. Oke, sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya atau ingin saran-saran? Jadi sebenarnya kesimpulannya itu udah bisa dijelasin ya dari yang tadi. Kesimpulannya itu ya balik lagi, ayolah keluar dari hubungan toksik yang mungkin masih terlibat dalam hubungan toksik gitu, atau enggak perlahan ayo, maaf ya Pak, misalnya kayak saya perbaiki pelan-pelan gitu supaya toksiknya berkurang gitu. Ya itu sih. Ada yang ingin bertanya? Meta? Iya. Saya Meta dari kelompok Indiana. Bagaimana mengurangi rasa dilema pada perempuan? Oke, bagaimana mengurangi rasa dilema? Nah, menguranginya itu bagaimana sih? Kita harus menyeimbangkan antara pola pikir, logika dengan perasaan. Karena pada dasarnya perempuan itu lebih mementingkan perasaan daripada logika, sedangkan laki-laki itu lebih mementingkan logikanya. Nah, jadi bagaimana sih kita harus menyeimbangkan nih, mana yang baik menurut logika, mana yang baik menurut perasaan. Kita harus melihat lebih utama baiknya daripada buruknya. Kalau misalnya kita udah melihat baik seperti ini, buruk seperti itu, jadi kita harus memilah nih, kita udah dewasa. Nah, kita pacaran itu berarti kita udah dewasa. Jadi kita harus sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi menguranginya itu ya kita harus berpikir positif, dan mungkin kita harus ada komunikasi yang lebih baik, yang lebih sehat pada pasangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Salah sebenarnya ya, bukan dilema ya, kebucinan ya.
Kan kalau dia yang cowok juga pasti ngalamin ya. Yang cowok rumah nggak searah aja jadi searah gitu ya. Ya kan? Pulang baru rumahnya padahal ujung-ujung gitu, tapi dijadiin searah gitu kan ya. Nah kalau ini kan juga sama, padahal kalau dibilang toksik nggak kayak gitu ya. Padahal bisa jadi itu kan toksik juga sebenarnya karena dia udah tahu nih ini nggak sehat nih, kenapa orang udah beda gitu ya. Ibaratnya kalau kayak di orang yang udah mungkin nantinya hubungannya lebih serius gitu ya, yang satu kerja setiap hari, yang satu kerja ternyata di malam hari doang gitu, sip segala macem kan, otomatis harus lebih dewasa gitu. Nggak bisa loh tiba-tiba kamu berhenti kerja aja misalkan, kan nggak bisa. Kalau seandainya emang dia mau kerja juga gitu ya. Jadi dilemanya itu mungkin kalau dienakin lagi adalah gimana caranya kalau seandainya kita punya perasaan cinta yang berlebih gitu ya, yang ujung-ujungnya tuh kita sadar nih sebenarnya cuma bucin doang, tapi gimana caranya supaya nggak terjebak gitu. Maksudnya obses juga ya Pak ya? Obses mungkin agak beda lagi ya, tapi mirip ya. Nah itu gimana caranya? Kan mirip kayak tadi dilema sebenarnya kan, dilema di perempuan, kasihan nih gitu ya. Caranya Jadi misalkan kan tadi toksik itu kan bisa jadi dasarnya tadi yang obses, puncaknya obses kan ya. Tapi dasar terendahnya kan adalah bucin tadi gitu. Ibaratnya apa istilahnya, cinta banget gitu, kemana-mana diikutin, harus ada kabar segala macam. Ujung-ujungnya kan jadinya obses sebenarnya. Nah sama halnya kayak yang tadi dibilang dilema. Misalkan dia dikasarin, cewek nih dikasarin, tapi karena dia sebenarnya sayang banget, walaupun dikasarin kan ujung-ujungnya kan dia dilema, enggak tapi gue sayang banget sama dia. Nah itu kan jatuhnya kan mungkin artinya yang tadi dilema tadi gitu. Nah itu gimana sebenarnya? Ya mungkin kita juga sebagai perempuan atau laki jangan mencintai orang secara berlebihan juga. Kita harus mengontrol perasaan kita juga, karena kan emang sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya Pak. Nah, terus juga kehidupan seseorang itu pasti punya kesibukannya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengontrol keseharian kita sendiri dan bersama pasangan kita. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kegiatan pasangan dan diri kita, lalu perasaan pasangan dan diri kita, biar tidak ada terjadinya obses pada hubungan tersebut. Coba untuk memaklumi kesibukan pasangan masing-masing Pak. Terus juga mungkin buat yang udah punya pacar kayak pacarnya kerja, mungkin dari kemarin kita terlalu mojokin cowok kali ya. Ya untuk kali ini mungkin ya buat perempuan lebih ngertiin cowok gitu, apalagi kalau udah kerja kan mungkin untuk kebaikan kita juga. Mungkin dia mikirnya kayak ini kan demi kebaikan kamu ke depannya gitu kan. Jadi ya jangan terlalu kayak kamu kemana sih nggak ada kabar gitu. Selagi dia bisa ngabarin kayak aku istirahat, aku bentar lagi pulang, itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti mereka nggak sayang, tapi mereka juga bisa, itu intinya udah bisa membagi waktu gitu loh antara pekerjaan, percintaan dan diri dia sendiri gitu. Bukan berarti dia nggak sayang gitu. Dan satu hal yang penting, jangan memberikan janji kalau misalnya janji itu tidak bisa ditepati.